こいつがいるからだ。Halo kawan semua, dimanapun kalian berada, semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini, saya akan merangkum alur cerita film anime Hello World, film anime Jepang yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan Kyoto tahun 2027. Naomi Kagataki, seorang siswa SMA, bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai dirinya 10 tahun yang akan datang. Bersama-sama mereka merubah masa depan untuk menyelamatkan salah seorang siswa perempuan yang akan ia cintai 3 bulan yang akan datang. Penasaran dengan kisahnya? Simak video berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan seorang siswa berangkat ke sekolah sambil membaca buku. Dia tidak lain adalah Naomi Kagataki. Kagataki mempunyai hobi membaca buku. Di dalam kelas, ia jarang berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Setiap jam istirahat, Kagataki menyempatkan dirinya ke perpustakaan untuk membaca buku dan juga untuk memotivasi dirinya. Kagataki juga sangat pemalu dengan teman-teman wanita di kelasnya. Guru-guru di kelas Kagataki sedang mencari pengurus atau komite perpustakaan di sekolahnya. Dan salah satu yang terpilih adalah Kagataki, karena ia adalah seorang kutu buku. Rapat komite perpustakaan pun dimulai. Dengan perkenalan masing-masing siswa dan siswi, juga membuat grup kontak komite mereka. Kagataki pun dengan malu-malu menawarkan kepada salah satu siswi bernama Ichigyo-sun untuk bergabung dengan grup komite perpustakaan. Karena Ichigyo-sun tidak sempat untuk memasukkan namanya di grup, ia hanya memberikan nomor kontaknya kepada Kagataki. Setelah pulang sekolah, Kagataki menyempatkan dirinya ke perpustakaan kota untuk membaca buku-buku di sana. Karena tidak sempat membaca semua, ia pun meminjam salah satu buku tersebut. Di perjalanan pulang, Kagataki melihat orang-orang berkumpul di jalan dan melihat ke langit. Mereka melihat awan-awan berwarna orange. Kagataki pun heran akan fenomena tersebut. Ia pun melihat burung gagak datang menghampirinya. Ia terkejut melihat burung itu karena mempunyai 3 kaki, dan tiba-tiba saja burung tersebut mengambil buku yang dibawanya. Kagataki sontak kaget dan mengejar burung tersebut sampai di sebuah kuil. Akhirnya, burung gagak tersebut mengembalikan buku Kagataki. Akan tetapi, Kagataki tiba-tiba saja terkejut setelah mengambil buku itu. Suasana lingkungan sekitarnya berubah menjadi berwarna, dan muncullah sosok seorang pria memakai jaket putih yang sama sekali ia tidak kenal. Akan tetapi, pria itu mengenalinya. Kagataki pun kaget akan hal tersebut. Ia pun berlari meninggalkan sosok pria misterius. Di perjalanan pulang, Kagataki kembali bertemu dengan pria tersebut. Ia pun akan mengancam akan melaporkan ke polisi. Akan tetapi, Kagataki terkejut karena pria tersebut hanya dilihat oleh dirinya dan tidak oleh orang lain. Kagataki pun bangun dari tidurnya dan menganggap itu hanya mimpi. Akan tetapi, ia kembali kejutkan dengan seekor burung gagak yang sebelumnya menemuinya. Burung tersebut selalu mengikuti Kagataki. Ia pun kembali bertemu dengan pria misterius tersebut. Kagataki bersama pria tersebut menuju ke tempat pusat sejarah prefektur Kyoto. Di sana Kagataki diberikan informasi tentang ruang waktu atau penemuan yang bisa kembali ke masa lalu. Kemudian, Kagataki diajak oleh pria tersebut ke suatu tempat. Di perjalanan, pria tersebut menjelaskan kepada Kagataki tentang Ailtel, yaitu penyimpanan memori atau masa lalu manusia yang begitu besar. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, Kagataki dijatuhi oleh sebuah benda yang membuat ia terluka, yaitu sebuah drone berterbangan di langit.
pria misterius itu menjelaskan tentang drone tersebut, yaitu untuk merekam kegiatan manusia atau masa lalu manusia. Ia pun menjelaskan kalau ini adalah Kyoto masa lalu yang direkam oleh Altel dan juga masa lalu Naomi Kagataki yang sudah direkam. Pria itu pun menjelaskan identitasnya kalau ia adalah Naomi Kagataki dari 10 tahun yang akan datang. Hal itu tentu saja membuat Kagataki terkaget dan terdiam. Ia pun dihampiri oleh Kagataki dari masa depan dan tahu keinginan Kagataki yaitu ingin mempunyai seorang pacar. Cerita berlanjut. Di sekolah, Kagataki memperhatikan salah seorang siswi satu kelasnya, yaitu Ichigyo Sun. Kagataki kembali bertemu dengan dirinya di masa depan. Pria tersebut menjelaskan kepada Kagataki, 3 bulan ke depan, Kagataki akan berpacaran dengan siswi bernama Ichigyo Sun. Kagataki merasa kalau Ichigyo Sun itu bukan tipenya, dan pria yang sebagai dirinya di masa depan kembali menjelaskan kepada dirinya dengan melihat Ichigyo Sun di perpustakaan, dan itu membuat ia menangis karena mengingat masa lalunya. Kagataki dari masa depan kembali menjelaskan kepada Kagataki sebenarnya yang telah terjadi, dan ternyata di masa lalunya ia pernah berpacaran dengan Ichigyo Sun. Akan tetapi telah terjadi peristiwa yang sangat mengenaskan di mana Ichigyo Sun mengalami kecelakaan. Dan tujuan kembali ke masa lalu yaitu untuk mengubah rekaman 3 bulan yang di masa lalu agar menghindarkan Ichigyo Sun dari kecelakaan tersebut. Pria tersebut mengatakan kisah-kisah dirinya bersama Ichigyo Sun dan membuat Kagataki di masa lalu bersedia membantunya. Agar tidak bingung, Kagataki dari masa depan mengganti nama panggilannya dengan sebutan Sensei. Pria atau Kagataki dari masa depan memberikan kekuatan di tangan Kagataki masa lalu, yaitu dari burung gagak tersebut, dan menyatu di tangannya. Di pagi-pagi buta, Kagataki bertemu kembali dengan dirinya yang di masa depan, yaitu untuk menguasai kekuatan tersebut. Kagataki menerima pelajaran dari Sensei bagaimana menguasai kekuatan tersebut, dan Kagataki terus berusaha akan hal itu. Mereka pun melanjutkan misi untuk mendekati Ichigyo Sun agar berpacaran nantinya dengan Kagataki masa lalu. Di awal-awal pendekatan, banyak hal yang membuat kesan yang kurang bagus. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, Kagataki semakin dekat dengan Ichigyo Sun. Sensei juga terus mengawasi Kagataki dan Ichigyo Sun, dan tiba-tiba saja ia melihat sesuatu yang berjalan sangat aneh, juga tidak menyerupai manusia, dan tiba-tiba menghilang. Saat rapat komite perpustakaan, mereka membicarakan tentang basar kedua mereka di sekolah yang besar. Jadi, mereka semua diberikan tugas untuk mengumpulkan buku-buku bekas, kemudian dijual kembali. Kagataki dan Ichigyo Sun pun bergegas mencari buku-buku bekas di kota dan tempat-tempat lainnya, akan tetapi buku yang mereka kumpulkan hanya sedikit. Ichigyo Sun pun menyumbangkan semua buku-buku bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Akan tetapi, buku-buku yang sudah disumbangkan oleh Ichigyo Sun kembali hangus terbakar, dan itu membuat Ichigyo Sun sangat sedih. Kagataki kemudian mempunyai ide. Dengan menggunakan kekuatannya, ia pun menyalin semua isi-isi buku tersebut dan membuatnya kembali. Ia pun melakukannya sampai kelelahan. Keesokan harinya, ia pun menemui Ichigyo Sun dan memberikan buku tersebut. Akan tetapi, hanya separuh buku yang bisa ia salin, dan tiba-tiba saja Kagataki pingsan di depan Ichigyo Sun. Saat terbangun dari pingsan,
ia pun melihat Ichigyosun di dekatnya. Ichigyosun menyampaikan bahwa buku-buku yang mereka kumpulkan telah laku terjual, dan Ichigyosun pun berterima kasih akan bantuan Kagataki. Kagataki pun menjadi tegang karena didekati oleh Ichigyosun, dan ia pun mengutarakan perasaannya kepada Ichigyosun bahwa ia menyukainya. Ichigyosun terkejut mendengar hal itu, dan ia pun berterima kasih kepada Kagataki dan menjadi kekasihnya. Kagataki kembali melakukan latihan, dan ia pun berhasil menguasai kekuatan tersebut. Tibalah hari di mana kejadian di masa itu yang membuat Ichigyosun celaka. Dan Kagataki melanjutkan misi dengan menggagalkan kejadian tersebut. Tiba-tiba saja Kagataki kedatangan sosok orang yang aneh dan menyerangnya, dan orang tersebut adalah sistem perawatan otomatis Altel. Mereka bertugas apabila ada yang mengubah data atau file di dalam memori penyimpanan Altel. Mereka juga akan memusnahkan Ichigyosun, juga Kagataki, agar masa lalu tidak berubah. Kemudian, orang-orang yang berwajah serigala tersebut masuk ke dalam rumah Ichigyosun dan memindahkan Ichigyosun ke jembatan bersama dengan Kagataki. Sementara itu, Sensei terus memandu Kagataki agar kembali ke tempat sambaran petir terjadi. Akan tetapi, ia dihalangi lagi oleh orang-orang tersebut. Kagataki berusaha melawan orang-orang aneh tersebut dengan menggunakan kekuatannya, dan ia pun berhasil memusnahkan orang-orang aneh itu dan kembali bersama dengan Ichigyosun. Kebersamaan mereka tidak berlangsung lama karena Sensei akan membawa Ichigyosun ke masa depan dan menghapus kejadian dari masa lalu. Sensei pun mengakui bahwa Ichigyosun tidak mati karena kejadian tersebut, akan tetapi ia mengalami cedera mati otak, dan dengan cara ini Ichigyosun di masa depan bisa tersadarkan. Akhirnya Ichigyosun pergi ke masa depan, meninggalkan Kagataki di masa lalu, dan Sensei pun pamit kembali ke masa depan. Dan Ichigyosun di masa depan akhirnya tersadarkan. Kita kembali ke Kagataki di masa lalu. Ia tidak menyangka hal itu bisa terjadi dan berharap Ichigyosun masih berada di dunia. Ia pun bergegas kembali ke rumah Ichigyosun, akan tetapi tempat tersebut tertutup oleh perisai. Karena menyadari Kagataki masih diincar-incar oleh orang-orang aneh tersebut, ia pun bersembunyi di bawah mobil. Sensei atau Kagataki di masa depan akhirnya menghapus semua file atau memori masa lalunya. Mereka melakukan pemulihan kembali, menghapus data Altel dan menghidupkannya kembali. Kagataki di masa lalu bersedih akan hal itu karena ia merasa akan mati juga. Akhirnya, Kagataki masuk ke tempat penghancuran. Di sana, tubuh Kagataki tidak hancur. Setelah tersadar, ia berada di ruang penghancuran. Ia pun bertemu dengan Gagak yang menjadi rekannya dan akan mendorong Kagataki untuk merebut kembali Ichigyosun. Kagataki akhirnya datang ke masa depan untuk menyelamatkan Ichigyosun bersama burung gagak yang menjadi kekuatannya. Di masa depan, di saat Sensei bersama Ichigyosun berdua, tiba-tiba saja orang-orang aneh kembali muncul untuk menghancurkan Ichigyosun. Ichigyosun hampir saja terbunuh, namun ia terselamatkan dengan kedatangan Kagataki dari masa lalu. Ia pun bergegas membawa Ichigyosun kembali. Di perjalanan,
ia terus dikejar oleh orang-orang aneh tersebut, dan Sensei pun kembali hadir membantu Kagataki untuk kembali ke masa lalu. Ichigo-sun akhirnya bisa kembali ke masa lalu dengan dibuatnya portal oleh Kagataki. Saat Kagataki ingin memasuki portal, orang-orang tersebut berubah menjadi raksasa dan menghancurkan portal tersebut. Orang-orang aneh tersebut menjadi makin besar, juga akan menghancurkan Kagataki. Ia pun diserang oleh orang-orang tersebut yang berubah menjadi raksasa. Akan tetapi, Sensei mengorbankan dirinya dengan melindungi Kagataki. Sensei pun mengucapkan kata-kata perpisahan dengan Kagataki. Karena dengan pengorbanan Sensei, Kagataki bisa terselamatkan kembali ke masa lalu. Kemudian, profesor yang berada di laboratorium menurunkan mesin panel Altel, dan sontak saja monster raksasa tersebut berhenti dan hancur. Kagataki pun akhirnya kembali ke masa lalu bersama Ichigo-sun. Dan ternyata Sensei atau Kagataki masa depan berhasil terselamatkan, dan juga yang merawatnya selama ini adalah Ichigo-sun yang sudah pulih dari sakitnya, dan burung gagak tersebut yang selama ini juga menemaninya adalah Ichigo-sun. Oke kawan-kawan semua, sampai di sini dulu rangkuman alur cerita, dan semoga bisa menghibur kalian semua. Maaf apabila rangkuman alur ceritanya kurang menarik. Silakan like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih and bye-bye.